Rebut bola. Melewati orang. Gerak tipuan. Kerjasama tim yang baik. Satu kali melewati orang, menendang. Inilah kemeriahan pertandingan semi World Cup pada tahun 1958. Pele adalah anggota resmi dalam tim yang paling muda dalam sejarah. Dia baru 17 tahun, bahkan kaki terluka. Sebelum mulai karena terlalu stres jadi menyebabkan kram perut, muntah dalam toilet. Tali sepatu juga lupa diikat. Tak ada yang percaya bahwa anak muda itu sudah menjadi legendaris. 8 tahun yang lalu, tim Brazil mengalami banyak kekalahan di juara dunia. Semuanya mulai tak percaya tim lagi. Waktu itu Pele sebagai tukang sol sepatu, sering bermain sepak bola dengan teman di jalan. Itulah kesenangannya. Hari ini adalah pertandingan final juara dunia untuk menonton secara langsung. Semuanya berkumpul. Pele dan temannya juga menonton pertandingan di atap. Hasilnya satu kali lagi Brazil kalah. Semuanya sedih dan bosan. Tangan kaki lelah. Pele melihat ayah kecewa. Tak bisa melepaskan. Dia ke depan ayah berjanji. Aku harus mengantar tim Brazil menang di juara dunia. Aku berjanji. Sang ayah ditenangkan oleh anaknya. Tapi dia tak ingin Pele mengikuti jalan ini setelah itu dari ibunya diketahui. Sebelumnya ayahnya adalah pemain sepak bola. Tak hanya tak bisa mendapatkan uang, bahkan lutut terluka. Diusir keluar tim sampai harus membersihkan toilet untuk orang lain. Setelah tahu Pele ingin bermain sepak bola, ibunya sangat marah. Suatu hari ketika Pele dan ibu bekerja mendapati kabar, di kota ada lomba sepak bola untuk pemuda. Dia dan temannya segera mendaftar. Mereka tak ada sepatu, juga tak berpengalaman. Tak ada pengalaman karena saat bermain sepak bola, harus mengikat kain menjadi bola. Jadi sekarang bermain bola yang nyata. Pele mensepaknya, menabrak satu orang dan jatuh. Menangkap bola dengan dada lebih sakit. Tapi akhirnya Pele dengan kepala untuk memukul bola di lapangan. Tak lama, mereka terbiasa dengan bola sungguhan dan menjahit pakaian untuk tim. Hasilnya pertandingan tak ada penonton. Semuanya hanya peduli tim resmi, tim raja. Dan tim Pele dinamai, tim kaki telanjang. Ditertawakan penonton. Waktu itu si gemuk berpikir satu trik. Timnya mencuri satu karung kacang tanah. Menjualnya. Saat menjual masih ditertawakan tim raja. Bahkan saling berkelahi. Saat itu ayah melihat. Sampai di rumah, ibu bertanya akan luka. Tak diduga ayah menyembunyikannya. Karena melihat Gigi dan anaknya bersemangat, dia juga tak mencegah anaknya menjadi pemain profesional. Temannya mengambil uang penjualan kacang untuk membeli sepatu. Hasilnya sepatu besar dan tua. Mulai bertanding, mereka baru beradaptasi dengan sepatu. Harus beradaptasi dengan sepatu besar. Tak disangka, mereka kalah. Baru bermain sudah 4-0. Cepat naik 6-0. Tak hanya itu, ditertawakan lawan. Pele sangat kesal. Dia melihat ayahnya, perlahan tenang. Jika perlu waktu beradaptasi dengan sepatu, lepaskan saja. Pele bangkit bersemangat, mengkombinasikan keterampilan yang dilatih. Mulai bermain bola, menggerakkan kakinya membuat semua orang perlahan berdiri. Satu kali bola gol. Sudah membangkitkan kepercayaan timnya. Mereka juga melepaskan sepatu, mulai pertunjukan. Lawannya kewalahan. Pele sebagai pemain di lapangan. Bola terus-menerus masuk gawang. Skornya semakin dekat, tapi sayangnya sudah waktu habis. Pertandingan selesai, tim kaki telanjang kalah, tapi penonton terus memanggil nama Pele. Mereka melihat harapan tim ini. Orang mencari pemain terbaik memberikan ayahnya kartu bisnis. Karena dulu mencuri kacang, jadi mereka dikejar. Mendadak hujan deras. Pele dan temannya bersembunyi di lubang dekat sungai. Mendadak lubang runtuh. Untungnya Pele tetap hidup, tapi temannya masih di bawah. Sampai semuanya menemukan. Sudah terlambat. Pele menyalahkan dirinya. Dia membuang tanggung jawab ke dirinya. Karena dia ingin bermain sepak bola sudah kejadian seperti itu. Kartu bisnis yang diberikan pencari pemain terbaik hanya bisa disimpan di dalam sudut. Hal sepak bola terhenti. Pele dan ayahnya bekerja ke rumah sakit, membersihkan toilet. Dia masih menyalahkan dirinya. Tak berbicara sejak lama. Ayahnya tahu cara menyenangkannya. Dia mulai berikan Pele lihat cara berlatih mangga. Mengambil mangga sebagai bola, tak membiarkan mangga jatuh. Tapi Pele tak tertarik. Teman di sampingnya, foto mereka di koran, terus-menerus mengingatkan Pele bermain lagi. Setelah membersihkan toilet, dia melihat dirinya di penutup kloset. Antusias tak terbantahkan. Dia mulai berlatih metode mangga dengan ayah. Mengangkat mangga semakin bagus. Pele tumbuh dewasa. Ibu Pele melihat semuanya. Lihat anak senang. Ibunya memutuskan mengambil kartu bisnis yang disimpan sejak lama. Ayah dan Pele ke rumah. Orang sedang menunggu Pele, yaitu orang yang memberikannya kartu bisnis. Saat itu Pele 15 tahun. Begitu pergi di jalan ke tim sepak bola, karena masalah usia, dia masuk tim remaja. Pele tak hanya menghadapi penilaian tim. Yang terpenting adalah cara dia sepak bola dikatakan cara kampung oleh pelatih. Dia berpikir cara bermain itu salah. Semuanya mulai mentertawakan bocah kampung. Kepercayaannya hilang. Dia masuk kamar. Malam itu, dia memutuskan pulang.
Ketika ke stasiun kereta, pencari pemain jenius melihatnya. Dia menceritakan Pele tentang sejarah cara bermain kampung. Pada awal abad ke-16, budak-budak Afrika karena kehidupan, jadi menciptakan tarian sebagai cara perjuangan yang nyata untuk pencegahan. Tapi kemudian tarian ini dilarang. Mereka hanya bisa digunakan di sepak bola. Perlahan, dia bukan ilmu hitam lagi, tapi sudah berada di dalam tulang orang Brazil. Tapi setelah kalah di juara dunia tahun 1950, semuanya menyalahkan cara bermain dengan tarian itu. Itulah alasan pelatih menindas Pele. Pria ini berharap Pele tidak menyerah. Mungkin Pele bisa menyelamatkan cara main ini untuk menjadi dirinya sendiri. Dia kembali ke lapangan, membuktikan pada mereka. Pele terus-menerus mengingat tentang latihan mangga bersama ayah. Akhirnya, perlahan dia temukan kebahagiaannya. Telinga tak mendengar suara pelatih. Putar badan melewati orang. Sepak bola, melonjak. Cilena bola, sebagai ahli, pelatih dan semuanya mata berbentuk A, mulut berbentuk O. Dia tak hanya diakui timnya, bahkan diakui pelatih. Pertandingan ini, dia santai. Bola masuk gol 4 kali olehnya. Terkenal setelah pertandingan ini. Setelah itu dalam pertandingan berikutnya, semakin maju. Dari tim remaja ke tim lebih lanjut, sampai tim profesional. Hanya setelah setengah musim bermain, sekeluarga mulai memperdulikannya. Dia ikut pertemuan pers tim profesional. Menemukan orang sejak kecil. Menertawakannya, sekarang menjadi cadangan. Tim profesional dibagi menjadi 2 tim. Sebelah kiri wakili cara main baru. Sebelah kanan wakili cara main Brazil lama. Pelatih memilih ke sebelah kiri, karena semuanya tak percaya cara main lama. Di lapangan Pele belum bisa berbuat. Pelatih memberi cara bermain lama di tingkat terendah. Saat Pele bermain cara lama baru, kepercayaan dalam hatinya digoyahkan. Terjatuh di lapangan. Pele sudah cedera. Lututnya terluka. Artinya sudah kalah. Dokter melaporkan. Menunggu musim berganti. Waktu itu hati Pele bingung. Pelatih tak berkata apapun, hanya ada cara main tim kecil ketika Brazil main di juara dunia 1958. Pele cedera perlahan sembuh dengan perawatan yang baik dari dokter. Cedera lututnya sembuh, tapi cedera juga terjadi pada rekan tim lain. 3 orang dalam tim terkena cedera parah. Bahkan mereka tak ada siap untuk bermain. Pelatih hanya bisa beri 3 orang cadangan masuk. Masih tak ada kepercayaan dengan cara main lama Brazil. Dengan demikian, Pele bermain dengan cedera, stres sampai kram perut. Pelatih terus-menerus mengajarinya. Dokter selalu mengingatkan, ada penonton yang ramai di luar. Rekan tim tak percaya diri. Dengan tekanan ini, pertandingan dimulai. Pele tak sempat menenangkan diri. Pelawan langsung menerkam. Dia cepat diputar dan pusing. Bahkan tak bisa mendekati bola. Untungnya rekannya bermain bagus. Mereka menang dalam sulit mencetak skor 1-0. Berikutnya pertandingan yang penting, semifinal. Mereka menghadapi tim Prancis. Pele tak bisa beradaptasi. Dikepung, dikejar bola. Babak pertama skor 0-1. Waktu istirahat, semuanya mengkritik. Dia ingin menyerah, tapi Jose berkata padanya, "Kamu sudah membuktikan semuanya nilai cara itu. Cara main lama Brazil, itu sangat indah. Kita perlu cara itu sekarang." Setelah didukung rekan tim, kepercayaan Pele semakin stabil. Dia mulai bangkit bersemangat. Dia mulai mengiring bola ke gol Prancis. Angkat bola melewati tim lawan. Semua penonton bersemangat karena Pele. Pertandingan sekarang sebenarnya baru dimulai. Si pemuda jenius berumur 17 tahun, menunjukkan pada dunia. Pele mengantar timnya masuk pertandingan final. Sepak 3 kali masuk gol. Menang skor 3-1. Pertandingan final mendatang pelatih mulai mengajar. Tapi dia masih meremehkan cara main lama. Dalam pertemuan pers itu, masih berkata-kata pahit, mengejek, bilang itu hal-hal aneh. Semuanya terpuruk tak percaya diri. Waktu itu, Pele muncul. Dia mengangkat bola di depan semuanya. Bola tak jatuh. Dari warung makan sampai menara lampu, Pele meningkatkan kepercayaan diri semuanya. Mereka semakin suka bermain. Dari dalam membawa keluar. Karena ingin menyimpan bola, Pele terjatuh ke danau. Hati pelatih tersentuh. Dia ke kamar ganti dan berkata, "Hari ini, saya sudah melihat semuanya. Kalian bermain begitu. Saya tak mau dunia melihat sekelompok orang Brazil meniru orang lain. Saya ingin mereka melihat tim Brazil. Satu tim Brazil paling nyata." Tapi dia tak tahu menang atau tidak. Tapi bermain sepenuh hati. Dengan pengaruhan Pele mereka dapat kepercayaan diri. Mencari diri mereka. Sampai hari bermain, tempat tersebut memiliki lebih dari 50.000 penggemar yang bersorak. Tak ada tempat kosong. Jutaan penggemar menonton di TV. Pertandingan baru dimulai. Mereka mulai menjatuhkan Pele. Dia terus mengiring bola. Terus disentuh keluar. Tujuan mereka sangat jelas. Untuk menjatuhkan Pele. Tim Sweden cepat masuk gol. Pele melihat jumlah penonton Brazil sedikit. Ini bukan pertandingan biasa, tapi merupakan pertandingan yang membangkitkan harapan dan impian seluruh negeri. Pertunjukan Pele dimulai.
Pencetak skor ini bersemangat penonton Brazil di luar, sudah memberi mereka kepercayaan diri, menambah kekuatan. Tim Brazil sudah berubah. Di lapangan, Pelé semakin bagus. Dia membuktikan cara main lama, membuat pelawan diputar ke kiri kanan. Setelah itu melalui mata mereka, mengunci teknik, bermain dengan nyaman. Waktu itu penonton Brazil terdiam. Mereka diam untuk menikmati kemenangan dan kesenangan yang tak mudah didapat. 3-1, mereka sudah mengalahkan tim raksasa Eropa Utara. Kemenangan seperti takdir, impian ayah, sudah dijalankan oleh Pelé. Tapi mereka tak hanya begitu saja. Sejak keluar rumah dampai waktu mendapatkan juara, hanya 18 bulan, Pelé tak hanya bermain, tapi adalah orang yang membangkitkan kepercayaan diri suku Brazil, legendaris. Hanya ada tekad mutlak, baru bisa menebus semuanya. Pelé adalah legendaris. Dia memimpin timnya, mengangkat cup yang membawa mental kemenangan. Hanya satu kali dalam kehidupan, pilihan oleh kita, tak ada yang Anda tak mungkin lakukan. Inilah cerita Raja Sepak Bola Pelé. Saya Fafim, follow dan like ya.